Video kali ini saya akan share beberapa saham yang mungkin teman-teman tahu brandnya, tapi harga sahamnya terus merosot karena beberapa alasan. Ini adalah pilihan saham yang beresiko karena tidak didukung kinerja fundamental yang baik. Walaupun begitu, seperti hukum alam di pasar saham, high risk, high reward. Saham-saham ini berpotensi suatu saat bisa membuat uangmu berlipat-lipat dalam waktu singkat jika ada berita akuisisi ataupun aksi korporasi lainnya. Saham pertama adalah GoPro. Teman-teman pasti sudah sangat familiar dengan brand yang satu ini. GoPro adalah produsen pembuat action cam, mobile apps, dan video editing software. GoPro ini didirikan oleh Nick Woodman di tahun 2002 yang lalu. Walaupun sempat booming di awal-awal peluncuran produknya, saat ini dengan kehadiran pesaing seperti DJI, GoPro harus berebut pasar. Saat ini harga sahamnya di kisaran $7. Teman-teman bisa cari saham ini dengan ticker GPRO. IPO di 2014, saham ini sempat jadi buruan investor, tapi setelah itu sahamnya turun terus hingga di pertengahan 2020. Buat yang beli saat awal-awal, pasti sudah cut loss ataupun masih floating loss. Tapi buat yang baru mau beli sekarang, justru cukup menarik karena masa-masa lockdown justru membuat saham ini mulai bangkit. Tercatat GPRO sudah naik sekitar 300% jika ada yang beruntung beli di harga terendah di bulan Maret kemarin. Salah satu hal yang cukup menarik perhatian saya adalah kemungkinan GoPro dibeli oleh salah satu perusahaan raksasa di US. Belum ada berita yang pasti, tapi bukan tidak mungkin Apple, Google, Facebook, ataupun Amazon membeli GoPro untuk melengkapi lini bisnis mereka. Jika suatu saat ini benar-benar terjadi, maka saham GPRO bakal naik luar biasa. Berikutnya adalah GameStop, ticker GME. Ini adalah perusahaan retail penjual konsol, merchandise, dan game asal Texas, Amerika. Saat ini sahamnya di sekitar $11 dan sejauh ini sudah naik sekitar 300% sejak Maret kemarin. Saya belum menemukan apa yang bagus dari fundamental dan model bisnis dari GameStop. Tapi cukup menarik untuk diperhatikan karena GameStop merupakan salah satu posisi terbesar dalam portfolionya Michael Burry. Bahkan GameStop memiliki porsi 3,7% sendiri dalam portfolionya. Buat yang belum tahu siapa itu Michael Burry, beliau adalah seorang hedge fund manager pendiri Sion Capital yang sempat dibikin film yang berjudul The Big Short tahun 2015 yang lalu. Michael Burry ini menjadi terkenal karena dia adalah orang yang mampu menebak krisis bubble properti. Saat itu dia sudah menemukan keanehan di kredit properti 2008 yang sangat janggal. Saat banyak investor berlomba-lomba membeli saham karena pasar saham saat itu sedang super bullish, Michael Burry malah meyakinkan para investornya di hedge fund untuk pasang posisi short atau sell yang pada akhirnya memberikan keuntungan besar saat krisis bubble properti pecah di 2008 yang lalu. Silahkan teman-teman research lebih lanjut tentang saham ini jika menurut teman-teman saham ini cukup menarik. Selanjutnya ada sahamnya Dropbox, ticker DBX. Sama seperti GoPro, Dropbox sudah cukup dikenal brandnya di Indonesia. Dropbox adalah perusahaan cloud storage management seperti Google Drive. Ini adalah salah satu saham yang juga ikut diuntungkan di era work from home. Saat ini sahamnya di kisaran $19 dan masih dalam area bearish sejak IPO di 2018 yang lalu. Dropbox merupakan perusahaan software as a service tercepat yang mencapai revenue $1 billion mengalahkan Salesforce dan Workday. Saya sendiri bukan pengguna Dropbox, tapi melihat revenue mereka yang terus naik dan user yang terus bertumbuh, kita bisa tahu sekilas bahwa saham ini lumayan menarik juga untuk diambil resikonya. Harga saham turun terus, tapi revenue terus naik, baik itu secara tahunan maupun kuartal. Tinggal tunggu waktu saja, jika revenue mereka terus tumbuh, maka sahamnya pasti lama-kelamaan juga akan mengikuti. Berikutnya adalah Fitbit, ticker FIT. Fitbit adalah perusahaan wearable hardware untuk fitness dan kesehatan. Google baru saja membeli Fitbit senilai $2,1 billion tahun lalu. Setelah berita akuisisi Fitbit oleh Google, sahamnya langsung terbang seperti yang teman-teman lihat pada grafik ini. Saya juga coba pasang posisi di saham Fitbit karena selain baru saja diakuisisi oleh Google, secara teknikal khususnya jika amati chart tahunan, kita bisa lihat bullish pin bar pattern di sini. Tidak 100% saham akan langsung naik mengikuti pin bar, tapi biasanya candlestick pattern di grafik tahunan lebih ngaruh daripada pin bar di grafik bulanan atau harian. Fitbit adalah long term play bagi saya, mengikuti pola candlestick tahunannya. Contoh kasus saham yang gap up banyak setelah diakuisisi oleh perusahaan yang lebih besar seperti Fitbit inilah yang saya jadikan bullish thesis untuk saham GoPro tadi.
Oke teman-teman, semoga saham-saham tadi beneran bisa naik di masa depan. Ini bukan rekomendasi beli, saya hanya share ide-ide saham apa saja berpotensi naik ratusan persen di masa depan. Silahkan melakukan riset secara mandiri.